Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Warahmatullahi pagi wabarakatuh. anak-anakku sekalian. Hari ini pertemuan kita akan membahas materi tentang bagaimana tata cara sholat berjamaah. Ya, nanti Bapak akan menjelasin pengertian daripada sholat berjamaah serta keutamaan-keutamaan di dalam sholat berjamaah dan juga syarat rukun dan tata cara sholat berjamaah. Baik, pengertian sholat berjamaah itu kita lakukan bersama-sama yang dilakukan oleh dua orang muslim, yang pastinya ada seorang imam sebagai pemimpin sholat dan satu lagi sebagai makmum atau pengikut. Sholat berjamaah sendiri juga bisa dilakukan di masjid, di musola, ataupun di rumah, ataupun di mana saja, di mana tempat itu bisa dipakai untuk sholat, dalam arti kata tempat tersebut suci, gitu ya. Itu pengertian sholat berjamaah, artinya sholat yang dilakukan secara bersama-sama, adanya seorang imam dan makmum, minimal dua orang. Rukun sholat berjamaah, di sini Bapak akan jelaskan rukun sholat berjamaah itu ada 10. Yang pertama, pada dasarnya rukun sholat berjamaah itu sama dengan sholat pada umumnya. Yang meliputi yang pertama itu adalah niat, berdiri bagi yang mampu, takbiratul ihram, membaca suratul fatihah, ruku, iktidal, serta yang ketujuh itu sujud. Yang kedelapan itu duduk di antara dua sujud. Yang kesembilan tasyahud akhir. Yang kesepuluh itu ditutup dengan salam. Ya, walaupun di sini rukun sholat berjamaah itu salah satunya juga syaratnya rukunnya itu adanya imam dan makmum. Lantas apa saja rukun-rukun di dalam sholat berjamaah yang tadi Bapak sudah sebutkan tadi 10. Nah, selanjutnya syarat-syarat di dalam sholat berjamaah itu syaratnya meliputi yang harus dipenuhi adanya seorang imam dan makmum. Yang mana Bapak akan sampaikan di sini syarat-syarat seorang imam di dalam sholat berjamaah, yang pasti itu syaratnya beragama Islam. Yang kedua, baligh. Yang ketiga, laki-laki, bagi makmumnya laki-laki. Kalau sholat berjamaah itu dilakukan oleh seluruh perempuan, maka imamnya boleh perempuan, gitu. Terusnya lagi yang keempat itu syarat seorang imam itu harus berakal sehat, ya, tidak gila, maaf gitu. Dia harus sehat gitu. Yang kelima itu syarat seorang imam itu yaitu mampu membaca Al-Quran dengan baik. Yang mana kita sudah pahami membaca Al-Quran itu harus fasih, tartil, berdasarkan hukum-hukumnya. Selanjutnya bebas dari hadas besar ataupun hadas kecil. Berarti dalam keadaan suci. Artinya ataupun kita kenal dengan sudah berwudu. Yang ketujuh itu syaratnya salah satunya itu lancar dalam pelafalan huruf. Ya, di dalam menyebutkan huruf-hurufnya itu jelas. Mana huruf sin, mana huruf shin, mana huruf alif, mana huruf ain. Artinya tartil gitu. Nah, yang terakhir, seorang imam itu ya tidak sedang menjadi makmum gitu. Lantas apa saja syarat-syarat makmum di dalam sholat berjamaah? Makmum itu syaratnya di dalam sholat berjamaah yang pertama niat mengikuti imam. Nah, niatnya sendiri makmum ini kalau imam itu membaca imaman, salah satu contoh misalnya kita sholat berjamaah sholat maghrib. Kalau seorang imam itu niatnya sholli fardo maghribi salasa ini fardo adaan imaman. Nah, kalau makmum itu makmuman lillahi ta'ala. Syarat seorang makmum itu yang pertama niat. Yang kedua itu mengetahui semua gerakan imam. Artinya mengetahui semua gerakan imam, seorang makmum itu harus mengikuti. Di saat imam takbir, seorang makmum ikut takbir. Setelah imam takbir, nanti imam ruku,
makmum ikut ruku, dan seterusnya sampai dengan salam. Yang ketiga, di dalam sholat berjamaah, syarat seorang makmum itu tidak boleh ada dinding yang menghalangi antara makmum dan imam. Harus langsung, terkecuali di dalam sholat berjamaah itu di saat laki-laki, nah makmumnya itu harus dihalangin, ditutup, bisa dengan hordeng ataupun pembatas sebagai makmum laki-laki dan perempuan. Selanjutnya lagi syaratnya juga tidak boleh mendahului atau menyengaja terlambat daripada gerakan imam. Misalnya di saat imam sudah takbir, makmum masih diam, bahkan makmum sudah ruku, makmum masih diam, tidak takbir, bahkan nanti bisa membatalkan sholat. Makanya salah satu syaratnya itu makmum itu tidak boleh mendahului atau memperlambat, terlambat gitu. Makanya juga dikatakan bahwasannya kalau kita sholat berjamaah mendahului daripada gerakan imam, nanti kepala kita itu dikatakan katanya sebesar rumah. Makanya kita harus mengikuti gerakan daripada imam. Tidak boleh melebihi daripada 2 gerakan. Terusnya lagi juga di sini seorang makmum ya tidak boleh berdiri di depan imam. Yang namanya makmum itu harus berdiri di belakang imam. Syaratnya itu. Terusnya juga harus berada di satu tempat seorang makmum itu. Artinya di satu ruangan. Kalau kita di dalam masjid harus di dalam ruangan. Kalau di rumah juga di dalam ruangan. Gitu. Yang dikatakan di sini jaraknya itu antara makmum dan imam itu kalaupun memang jauh itu kurang lebih 300 hasta. Ya, kalau Bapak perkirakan ya minimal seorang makmum itu masih melihat posisi imam. Itu. Nah, di sini Bapak akan menyampaikan juga keutamaan-keutamaan di dalam sholat berjamaah. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian memahami bahwasanya di dalam sholat berjamaah itu mempunyai keutamaan-keutamaan yang sangat banyak sekali. Yang pasti keutamaan di dalam sholat berjamaah itu, yaitu sholat berjamaah itu pahalanya lebih besar daripada sholat sendirian. Di mana sholat berjamaah itu mempunyai keutamaan itu yaitu 20 derajat, 27 derajat daripada sholat sendirian. Itu. Yang kedua juga salah satu keutamaan daripada sholat berjamaah itu yaitu sebagai pengampun dosa, baik setiap laki-laki ataupun perempuan. Namun di dalam sholat berjamaah itu lebih diutamakan laki-laki. Kalau perempuan di mana? Kalau perempuan di rumahnya. Bahkan dikatakan lebih utama kalau perempuan itu sholatnya di dalam kamar. Gitu. Kalau laki-laki memang perintahnya itu harus berjamaah. Utamanya keluar. Nah, salah satu pengampunan dosa, keutamaan sholat berjamaah. Karena apa? Dari setiap langkah kaki kita, dari rumah menuju tempat kita sholat, baik ke masjid ataupun ke musola, itu setiap langkah kaki kita akan menghapuskan dosa-dosa kita, menggugurkan dosa-dosa kita. Bahkan setiap langkah kaki kita juga itu akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya keutamaan di dalam sholat berjamaah itu adalah mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bagi mereka yang hatinya terpaut pada masjid atau dia gemar di dalam sholat berjamaah, maka Allah akan memberikan naungan pada hari kiamat. Ini juga bisa salah satu dijadikan motivasi kita di saat untuk sholat berjamaah. Selanjutnya, keutamaan juga di dalam sholat berjamaah itu mempererat silaturahmi. Karena di dalam kita sholat berjamaah nanti kita akan berkumpul, bersilaturahmi antara sesama muslim. Dan juga yang pastinya memperkuat ukhuwah Islamiyah, hubungan Islamiyah kita terhadap sesama muslim. Dan juga yang pasti juga menunjukkan untung keutamaan sholat berjamaah, yaitu mengajar kita cara berdisiplin, kesabaran, rasa persatuan dan kesatuan di antara kaum muslim. Apa singkatan? Kalau kita seorang bersaudara
sholat berjamaah itu sebenarnya tidak langsung melatih kita disiplin. Dari mana buktinya? Buktinya kita di saat sholat berjamaah sebagai makmum, kita nggak berani mendahului pergerakan sholat daripada imam. Artinya kita tunggu komando atau gerakan daripada imam. Nah, di situ kita salah satunya diajarkan disiplin gimana caranya menahan kesabaran kita untuk mengikuti arahan-arahan atau gerakan daripada imam. Makanya di situ salah satunya menumbuhkan persatuan. Nah, itu disiplin, kesabaran, serta gimana cara kita menumbuhkan persatuan-kesatuan di antara kaum muslimin. Selanjutnya keutamaan juga di sini menjaga kemaslahatan. Sholat berjamaah itu juga menjadi sarana menjadikan kemaslahatan di dalam umat beragama. Karena di masjid seringkali terdapat kegiatan keagamaan yang pastinya bermanfaat bagi masyarakat. Seperti peringatan Hari Besar Islam, ataupun kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya. Itu menimbulkan pastinya kemaslahatan yang sangat baik sekali gitu. Nah, anak-anakku sekalian, dari pengertian sholat berjamaah dan juga rukun syarat sholat berjamaah gitu. Di sini kita sudah memahami juga begitu pentingnya sholat berjamaah ya. Nah, di sini anak-anakku semuanya, harapan Bapak kita bisa mempraktikkan daripada sholat berjamaah itu sendiri ya, yang mana sholat berjamaah tadi sudah disampaikan mempunyai keutamaan-keutamaan yang sangat besar gitu. Nah, selanjutnya anak-anakku sekalian, dari penjelasan Bapak yang singkat ini, ya harapan Bapak itu kepada anak-anakku sekalian dapat mempraktikkan gitu kegiatan sholat berjamaah ini. Nanti kalian pulang sekolah nanti bisa praktikkan sholat berjamaah di masjid, di musola yang sekitar rumah kalian tinggal gitu. Nah, selanjutnya juga Bapak nanti akan berikan tugas kepada anak-anakku sekalian untuk memberikan tugas sebagai bahan lembar refleksi. Nanti Bapak akan berikan, dan juga akan Bapak kasih tugas tanya jawab tentang seputaran bagaimana tata cara sholat berjamaah gitu. Demikian anak-anakku sekalian, apa yang Bapak jelaskan mudah-mudahan dapat dimengerti, dan harapannya dari pelajaran kita mengenal bagaimana tata cara sholat berjamaah, anak-anakku sekalian nanti bisa mempraktikkannya dari mulai sekarang sampai akhir hayat kita. Amin ya robbal alamin. Demikian, berikutnya kami persilakan kepada anak-anakku sekalian untuk barangkali yang mau bertanya tentang pelajaran hari ini, bagaimana rasanya tentang sudah mengerti sholat berjamaah, apa yang kalian rasakan gitu di dalam sholat berjamaah gitu, dan juga di dalam melakukan sholat berjamaah apa yang kalian paling sukai gitu, apa yang nanti kalian harus perbaiki gitu. Harapan Bapak dari penjelasan yang cukup singkat ini kalian bisa memahami semuanya. Demikian, kami persilakan kepada anak-anakku sekalian untuk melakukan refleksi ataupun tanya jawab. Kami persilakan kepada Ujang, Bapak Mujahidin, dan juga Ibu Jaratul Aini. Silakan. Mau tanya Pak, Ya, mau tanya manfaat sholat berjamaah agak keras suaranya Pak. kehidupan kita sehari-hari. Maaf, agak keras suaranya Pak. Apa manfaat sholat berjamaah bagi kita di kehidupan sehari-hari, Pak? Gitu ya. Ya, Ya, baik. Apalagi ada yang bertanya lagi? Ya, yang pasti Pak Ujang, manfaat sholat berjamaah bagi kita, kehidupan kita sehari-hari itu adalah yang pasti dapat menumbuhkan rasa kebersamaan kita, dan juga manfaat daripada sholat berjamaah kita sehari-hari itu dapat meningkatkan kedisiplinan waktu gitu, dan juga mempererat tali persaudaraan sesama muslim
Gitu ya, Pak Ujang ya. Gitu. Pak. Gimana? Ya, Ya, sama-sama. Bertanya, Bapak. masuk Pak, Ahmad Syaifuddin. Ya, silakan. Ya, keras suaranya. Ya, tadi kan Pak Bayheki menjelaskan tentang diantaranya hukum sholat berjamaah. Kemudian hukumnya sholat Ya, berjamaah itu kan sunnah muakkad. Nah, yang ditanyakan itu sunnah muakkad itu bagaimana Pak maksudnya Pak sunnah muakkad itu? ya. Ada lagi. Ya, cukup. Lanjut. Ya, Bu Jarotul, silakan. Apakah ketika kita biasa berjamaah, terus kita sakit, dan hati kita sudah berniat untuk berjamaah, hanya saja fisik kita memang tidak memungkinkan, apakah kita akan tetap mendapatkan pahala yang seperti yang dikatakan Bapak tadi, mempunyai 27 derajat atau lebih banyak daripada sholat sendirian? Apakah tetap ketika kita sakit dan fisik kita tidak mampu untuk mengikuti jamaah, tapi kita berniat untuk tetap berniat untuk melakukan jamaah, apakah kita mendapatkan pahala seperti orang yang berjamaah? Gitu, Bapak. Baik, baik. Saya akan jawab dulu pertanyaan dari Ahmad Jahidin ya. Tadi beliau menanyakan Ya, Pak. tentang sunnah muakkad. Ya, sunnah muakkad itu kedudukannya yaitu sunnah yang sangat dianjurkan oleh junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Gitu. Bahkan sunnah muakkad sendiri di sini dikatakan kedudukannya itu hampir mendekati wajib, gitu. Cuma tidak Ya, Pak. diwajibkan, Terima kasih. kedudukannya hanya mendekatkan gitu. Mendekati wajib sunnah muakkad itu. Karena Rasulullah yang melakukan gitu. Karena Rasulullah sendiri itu dikatakan jarang sekali di dalam tidak melakukan sholat berjamaah gitu. Beliau selalu mengerjakan sholat berjamaah. Makanya sunnah muakkad di sini adalah sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW ya, karena hukumnya itu mendekati wajib gitu. Yang pastinya mendapatkan ganjaran pahala yang sangat luar biasa itu barangkali ya. Adapun Ya, Pak. pertanyaan tadi dari Bu Jahrotul Aini tentang bagaimana seseorang yang tidak bisa melaksanakan sholat berjamaah karena uzur, gitu ya. Uzur itu alasannya banyak pastinya ya, yang pastinya dibenarkan. Mempunyai sholat berjamaah itu pahala 27 derajat. Dikatakan di sini bahwasannya seseorang yang memang sudah istiqomah atau terbiasa melaksanakan sholat berjamaah, pastinya beliau mendapatkan pahala 27 derajat. Namun, sebagai manusia seperti kita yang doib ini, pastinya ada kekurangan, baik itu salah satu uzurnya yang sakit, yang dibenarkan sakitnya gitu kan, ataupun memang bahasanya lupa. Lupa itu bisa jadi kita ketiduran gitu. Biasanya di saat apa tuh? Subuh ketiduran. Padahal kita biasa sholat berjamaah, tapi tidak disengaja ataupun sakit gitu. Saya menyampaikan di sini bahwasannya orang tersebut karena memang udah istiqomah dan memang dia sudah terbiasa sehingga dia ujur tidak melaksanakan sholat berjamaah, itu pun dikatakan dia tetap akan mendapatkan pahala 27 derajat. Maka dari itu dari sekarang kita niatin untuk senantiasa, tadi pertanyaan Pak Ujang, salah satunya keutamaan dalam sehari-hari itu adalah untuk mendisiplinkan diri kita. Nah, salah satunya disiplin waktu. Apabila udah masuk waktu sholat, maka segera kita melakukan sholat berjamaah. Sehingga kalau sudah terbiasa, sudah istiqomah, maka insya Allah kita sudah dicatat mendapatkan pahala 27 derajat. 27 derajat.
sekalipun ada udah sakit ataupun lupa, itu tetap kita insya Allah diberikan Allah 27 derajat gitu. Demikian penjelasannya ya. Gitu. Silakan. Ada lagi? Baru cukup Sudah cukup, Bapak. gitu. Pak. Ada cukup? Apa ada jelas? Cukup ya. Cukup. Oke. Kalau sudah cukup, Bapak tutup ya. Ya. Kalau Ya, sudah Bapak. cukup, baik, Bapak tutup. Ya, anak-anakku sekalian, mudah-mudahan dari penjelasan yang sangat singkat ini, anak-anakku sekalian, mudah-mudahan nanti bisa mempraktikkan sholat berjamaah, gitu ya. Apa yang Bapak jelaskan tadi dalam pengertian sholat berjamaah, syarat rukun di dalam sholat berjamaah, bagaimana cara kita mempraktikkan sholat berjamaah. Demikian Bapak akhirin untuk pelajaran hari ini. Dan kami ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih, Bapak. Waalaikumsalam. Insya Allah bermanfaat.